Setelah kita mengetahui sifat-sifat dan prinsip-prinsip persepsi, bisa kita gunakan untuk upaya kita melakukan persepsi dengan baik, sehingga kita bisa memperoleh hasil persepsi yang akurat. Nah, ada 9 hal yang bisa saya sampaikan, kiat, saran, mau disebut petunjuk, cara-cara untuk membuat persepsi supaya persepsi kita lebih akurat. Nah, kiat-kiat ke-9 kiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangan paksakan kriteria kita sendiri. Ingat, persepsi itu adalah proses evaluasi. Jadi kita membandingkan apa yang ditangkap oleh indera kita dengan kriteria yang kita miliki. Dan kriteria itu untuk setiap orang bisa berbeda-beda. Sebagai contoh, ini contoh sederhana saja. Di sini ada 5 gambar tentang obat ya. Anda tahu semua kan? Nah, pertanyaannya mana di antara 5 ini yang tidak sejenis? Anda bisa saja menunjuk bintang 7 yang tidak sejenis. Ya kan? Tapi bisa juga orang lain menunjuk di atap. Mengapa Anda menunjuk bintang 7 tidak sejenis? Karena yang lain bentuknya tablet, bintang 7 puyer. Sedangkan orang lain menunjuk di atap, karena yang lain adalah obat sakit kepala, sedangkan di atap itu obat sakit perut. Beda kan? Jadi kalau kita tanyakan pada seorang mahasiswi, laki-laki macam apa yang paling baik untuk menjadi seorang suami? Wah, jawabannya bisa macam-macam, tiap orang bisa berbeda-beda. Itulah makanya dalam mempersepsi, jangan terlalu memaksakan kriteria sendiri. Baik kita baik, belum tentu bagi orang lain baik. Yang kedua, dalam persepsi, hendaknya kita berhati-hati memberi label. Kita mempersepsi stimulus, mungkin stimulus itu tidak lengkap, dan kita akan melengkapinya dengan atribut-atribut lain yang kita kembangkan dari label yang sudah kita buat. Atribut ini tentu saja yang setara. Ini sebagai contoh di sini, kita melihat seorang laki-laki sholat, mengaji, berdoa. Nah, kalau ada 3 kata yang diajukan pada Anda, jujur, khianat, maling, mana yang Anda pilih yang paling cocok untuk laki-laki dalam gambar ini? Tentu saja Anda akan memilih kata jujur kan? Ya. Ada kata yang lain, culas, dengki, sabar. Mana yang paling sesuai untuk laki-laki dalam gambar ini? Saya yakin Anda akan memilih sabar. Mengapa kata-kata yang dipilih? Karena itulah yang paling setara. Tapi jangan salah, orang baik, orang ramah, sopan, belum tentu dia tidak menipu. Sebaliknya, kalau ada kita punya teman, dia punya kelemahan dalam satu hal, belum tentu hal-hal yang lain dia tidak bisa juga. Jangan langsung memberi label seperti itu. Ya. Yang berikutnya, dalam persepsi, cobalah kita tidak terlalu mereka-reka. Kalau kita mempersepsi, kita dihadapkan pada satu stimulus yang merupakan satu perangkat, seperangkat. Kalau suara, di dalamnya kan ada unsur-unsurnya, ada nadanya, ada panjang pendeknya, ada keras lunaknya, dan sebagainya. Itu masing-masing jadi unsur, jadi satu kesatuan yang harus kita tafsirkan. Kalau itu berbentuk gambar, ada garis, ada titik, ada warna, dan sebagainya. Itu semua satu kesatuan harus kita interpretasikan, sehingga memunculkan persepsi kita. Ya. Nah, sebagai contoh, di sini ada gambar seorang perempuan. Saya yakin kita sepakat semua bahwa ini gambar seorang perempuan, ya kan? Nah, pertanyaannya, berapa usianya? Nah, kalau ditanya usianya, kalau Anda memperhatikan bagian ini yang Anda perhatikan, Anda mungkin akan menyimpulkan bahwa perempuan ini usianya 25-30 tahun. Kita bisa lihat mata kiri yang hanya kelihatan bulu matanya, hidungannya kelihatan ujungnya saja, pipinya, dagunya kelihatan menyerupai dagu pipi orang muda, ya masih muda, dan telinga kiri kelihatan. Sehingga kita simpulkan itu 25-30 tahun. Tapi kalau coba Anda perhatikan bagian yang ini,
Apakah masih 25-30 tahun simpulan Anda? Tentu saja lain kan. Di sini ada mata kanan kelihatan bulu matanya saja, hidungnya bengkuk begini, kemudian ada mulutnya, tidak ada giginya, dagunya panjang, mata kiri kelihatan, dia pakai kerudung. Ya. Bisa saja kesimpulan kita menjadi ini gambar seorang nenek-nenek berumur 60-70 tahun. Itu kan? Nah, jadi dalam persepsi cobalah kita organisasikan semua bentuk yang kita tangkap itu, ya, sehingga kita mengambil kesimpulan dari pengamatan kita yang lengkap terhadap stimulus yang kita terima. Kita harus perhatikan stimulus yang kita terima itu dengan seksama. Objek yang kita persepsi itu dengan seksama kita perhatikan. Ya. Ingat, perhatian manusia itu adalah selektif. Artinya, manusia itu tidak pernah memperhatikan segala sesuatu, kecuali sesuatu yang memang ingin dia perhatikan. Coba kalau ada teman datang membawa album foto-foto kegiatan yang baru saja kita lakukan bersama. Anda lihat kan, mana lihat fotonya, yang mana yang paling Anda perhatikan foto yang mana? Pasti foto yang ada Andanya kan. Yang tidak andanya lewat-lewat ya, ada andanya baru di zoom, perhatikan. Nah, itulah perhatian kita, selektif ya. Sehingga persepsi kita ya itu kan tergantung dari interpretasi kita. Interpretasi kita itu ditentukan oleh mana yang kita perhatikan. Sebagai contoh di gambar ini. Gambar apa ini kalau pernah ditanyakan seperti itu, ini gambar apa? Kalau Anda perhatikan bidang hitamnya, Anda mungkin akan mengatakan itu siluet dua orang yang sedang berhadapan-hadapan. Tapi kalau Anda memperhatikan fokusnya pada bidang putih, Anda bisa saja menyebutkan bahwa itu sebuah piala kah, sebuah cangkir, sebuah vas bunga, atau lainnya. Jadi titik perhatian kita mengarahkan persepsi kita. Jadi kalau Anda mengamati orang, yang paling kelihatan adalah hidungnya, artinya perhatian Anda pada hidungnya. Maka kalau orang itu hidungnya jelek, walaupun bagian lain dari orang itu cantik misalnya, Anda akan mengatakan orang itu tidak cantik karena hidungnya tidak bagus. Nah, itu akibat terlalu fokus pada satu perhatian. Harusnya perhatikan dengan seksama. Cara lain yang bisa kita lakukan dalam persepsi supaya persepsi kita akurat adalah dengan memperhatikan konteksnya. Jadi segala sesuatu yang kita persepsi itu tidak terlepas dari konteksnya. Jadi lihat secara lengkap dalam konteks apa itu. Bukan hanya objeknya saja, tapi konteksnya apa. Ini sebagai contoh, kalau saya tanyakan ini bentuk apa ini? Pasti kita ada yang menjawab B atau 13. Karena tidak jelas kan, beda persepsi. Tapi kalau dalam konteks yang ini, saya yakin tidak ada yang akan mengatakan itu 13, itu B. Dan kalau konteks yang ini, jelas itu adalah 13, bukan B. Jadi itulah, lihat konteksnya. Ya. Jadi jangan, wah kok pakainya begini, lihat dalam konteks apa itu. Ya. Dalam mempersepsi juga kita tidak boleh menyamaratakan. Ya. Interpretasikan segala sesuatu dan nilai segala sesuatu apa adanya. Ya. Nah, seperti dalam gambar ini. Ini bentuk apa ini? Orang akan mengatakan bahwa ini kumpulan bentuk segi empat, lingkaran, segitiga, dan heksagonal. Kalau yang ini terdiri kumpulan bentuk yang terdiri dari titik dan lingkaran. Nah, yang di tengah ini apa? Orang cenderung akan mengatakan yang sama. Ini kumpulan bentuk dari titik dan lingkaran. Walaupun bentuknya atau ukurannya sama, tetapi yang tengahnya putih itu akan dianggap sebagai lingkaran. Sedangkan yang masif semua, hitam semua, itu dianggap sebagai titik-titik besar dan lingkaran kecil. Apakah seperti itu? Ya. Jadi hati-hati. Dalam persepsi, kita juga harus bijak dalam menduga.
jangan terlalu berprasangka. Ingat, ya, salah satu prinsip persepsi, persepsi didasarkan pada atribusi. Orang biasanya menduga-duga apa yang ada di balik yang nampak kepada kita itu. Ya. Jadi kita terlalu berprasangka, apalagi prasangka itu biasanya konotasinya negatif. Ya. Jadi kalau ada orang baik pada kita, pasti ada maunya, itu udah prasangka ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita lihatlah apa adanya. Kalau memang baik ya kepada kita baik, padahal di luar di sana orang-orang lain mengatakan tidak baik, kepada kita mah baik ya. Kita tidak usah ikut-ikutan menilai seperti itu. Dalam persepsi juga kita dianjurkan untuk tidak berpikiran negatif. Pikiran tentang segala sesuatu secara psikologis itu akan tertanam di bawah sadar kita, dan secara tidak kita sadari akan menggiring perilaku kita mengarah kepada yang dipikirkan. Jadi kalau melihat sesuatu, teman Anda mengajak satu kegiatan, yuk gini-gini, jangan langsung membayangkan yang negatifnya hasilnya. Oh, nanti pasti begini-begini, itu pasti begini, itu berpikirannya negatif. Lihatlah dari aspek positifnya. Melihat orang itu, lihatlah yang positifnya. Kalau yang negatifnya, yang kekurangannya, sudah pasti ada. Karena manusia itu tempat kurang, tempat salah. Tapi lihatlah yang positifnya. Ambillah. Kalau ada manfaatnya, bisa kita ikuti yang positif itu. Itu pengembangan diri kita. Jadi kalau kita nilai itu, sisi positifnya apa? Ya, itu yang harus kita tonjolkan. Jangan sekali-kali berpikiran negatif. Dalam persepsi juga kita jangan terlalu berharap. Ya. Ingat, persepsi itu diarahkan oleh motivasi. Motivasi yang berlebihan, berharap yang terlalu tinggi, itu akhirnya bisa membiaskan persepsi. Jadi jangan hanya mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Jangan seperti itu. Ah, dia mah bukan teman yang baik. Kenapa? Karena dia nggak pernah traktir aku makan siang. Nah, itu tidak seperti itu. Saya punya 2 orang mahasiswa misalnya. Yang mahasiswa ini, satu orang mahasiswa susah sekali dia ngertinya. Saya sampai berpikir nanti ujian dia bisa tidak kira-kira. Yang satu lagi mahasiswa pinter, cepat sekali dia ngerti. Oh, nah begitu UTS, selesai UTS, saya tanya mahasiswa yang meragukan saya itu, yang kurang, yang susah mengerti ini. Berapa nilai UTS-mu? Alhamdulillah Pak dapat 60. Wah, saya tepuk-tepuk pundaknya mahasiswa, hebat kamu. Yang mahasiswa yang pintar tadi saya tanya, berapa kamu dapat nilai UTS kemarin? 70 Pak. Saya kan sambil nyurang bertanya, kok cuma 70? 70 dan 60 ini besar mana? Besar 70 kan, tapi mengapa yang 60 saya puji, yang 70 saya kritik? Itulah karena harapan saya, dia terpengaruhi harapan saya. Sehingga karena harapan saya tadinya sudah khawatir yang susah ngerti ini tidak bisa ujian, dapat 60, wah sudah alhamdulillah, yang 70 kalau yang pinter nih saya merasa itu masih belum maksimal dia. Ini jadi kritik. Ya, itu jadi bias kan. Padahal kalau mau secara objektif yang 70 lebih bagus daripada ada yang 60. Nah, itulah kalau kita terlalu berharap akhirnya akan seperti itu. Persepsi kita jadi tidak akurat. Saran-saran tentang persepsi, ya. Semoga bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan keterampilan persepsi kita. Kalau persepsi kita sudah baik, ya, kita sudah terampil bagaimana mempersepsi, mudah-mudahan komunikasi yang kita lakukan juga menjadi semakin baik. Demikian materi tentang persepsi dan komunikasi ini. Terima kasih ada perhatiannya. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat.